Orang tua aku itu kayak capek gitu nyariin duit. Makanya itu kayak gimana Kak, kayak gitulah Kak. Jadi pengen bantu gitu orang tua, tapi kan nggak dibolehin jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Menembus Batas. Hari ini luar biasa sekali karena saya bertemu dengan sosok-sosok muda. Mereka berprestasi, pejuang beasiswa. Hidup mereka bukan bangkit dari nol, tapi dari minus, bayangin. Dari minus untuk meraih sebuah pendidikan terbaik, mereka harus berjuang. Memperbaiki nilai di sekolah, harus berprestasi demi sebuah kehidupan yang lebih cerah di masa mendatang. Inilah para penerima beasiswa worthy beasiswa scholarship. Ada Imam Horas. dari Medan, Sumatera Utara. Dan juga Mukhtar dari Lombok. Apa kabar? Hai, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Horas bah. Saya boleh ke Imam dulu. Mam, gimana Mam? Jadi worthy beasiswa scholarship, kita cerita soal sekolah. Ya Mam, sekolah di mana Imam? Saya sekolah di SMA Negeri 19 Medan. Oke. IPA IPS? IPA. Wah, pelajaran favorit apa nih Imam nih? Kalau saya fisika sama matematika. Kalau Mukhtar? Saya dari MANW Senior, saya mengambil jurusan IPA dan pelajaran favorit saya itu IPA dan matematika dan biologi. Eksak semua ini ya teman-teman ya. Tapi emang dari kelas 1, dari kelas awal sekolah SMA ini memang nilainya selalu bagus. Tidak Kak. Saya dari kelas 10 itu nilainya hancur. Hancur? Iya. Dari kelas 10 itu kan hancur. Terus ada dari semester 2 nih sekolah mengadakan program kedinasan nih. Nah dari situ saya diajak teman masuk. Dan temen ini ngebimbing nih Kak. Ngebimbing dari saya nol nih. Dari nilai saya yang hancur dari 70-an. Naik kelas 11 itu nilai saya naik ke 90-an. Oke. Kalau saya nilai saya tetap sih Kak, terus menambah-nambah gitu, naik. Dari kelas 1 dulu dapatnya nilai 80-an, terus ke kelas 2 naik, terus naik gitu. Oke. Saya dengar juga teman-teman ini merupakan pejuang beasiswa untuk meraih pendidikan terbaik. Kalian juga mungkin untuk mendapatkan nilai bagus di sekolah tuh perjuangannya luar biasa ya. Iya Kak. Belajar sendiri atau ikut mungkin bimbel di sekolah atau apa? Kalau saya waktu itu di semester 2 kelas 10 saya mengadakan bimbel. Ngikut bimbel. Di situ saya belajar mulai apa itu matematika, kayak gimana belajar matematika. Soalnya kan dulu saya awalnya bukan cita-cita nih masuk UI Kak. Terus saya kan pengen jadi abdi negara gitu, tentara. Saya belajar TPA, TWK di bimbel itu. Oke. Hmm, Oh, cita-citanya awalnya mau jadi tentara. tentara. Iya. Tapi sekarang akhirnya bisa memutuskan jadi apa nih? Jadi teknisi kapal gitu Kak. Wah, Jadi teknisi kapal ya. arsitek. Spesifik. Itu Ya. diajarin sama guru atau orang tua? Kalau dari kecil tuh saya awalnya tuh terinspirasi dari bapak sih. Karena bapak kan dulu nelayan. Saya tinggal di mana, dulu tinggal di Padang, bapak merantau dan kembali ke Medan, bapak jadi nelayan di situ. Saya sering juga ke laut. Saya mulai tertarik tuh dengan kapal. Gimana kapal. Nah, di waktu SMP nih saya pengen masuk pelayaran karena tertarik dengan kapal. Ternyata itu mahal kali, Kak. Nah, disitulah saya hapus semua mimpi-mimpi saya jadi pelaut dan saya masuk di SMA Negeri 19 Medan. Oke, salah satu SMA favorit juga di Medan. Tidak, Kak. Oh, tidak juga. Tidak. Oke. Itu Jadi tidak masuk top 1000 sih. wow, dapat motivasinya dari? Dari awalnya dari bapak dan kemudian saya di SMA Negeri 19 Medan itu saya betul-betul dibimbing, Kak. Dari saya yang malas belajar itu naik kelas 11 dan di awal kelas 12 itu saya mulai dibimbing oleh ada guru, sebagian guru kan, Kak. Di mana itu guru menyarankan kalau kamu suka di pelayaran atau laut atau kapal gitu, di UI ada tuh teknik perkapalan. Oke. Nah, di situ saya mulai, "Oh, apa itu teknik perkapalan?" Nah, ternyata di situ saya dapat di UI. Nah,
Awalnya tuh orang tua tuh nggak setuju di UI itu, Karena jauh, tidak Kak, biaya. murni karena biaya. Iya, Oke. Jadi sempat survei pas lihat angkanya kok tinggi sekali gitu. mhm. Oke. Nah, akhirnya saya memilihlah itu di salah satu universitas di Medan juga, kalau nggak salah itu top juga sebagian, di Universitas Sumatera Utara. USU. Heeh, saya di situ awalnya ngambil di teknik sipil dan teknik industri. Nah, di situ orang tua saya cuman tahu saya ngambil di jurusan itu. Nah, akhirnya yang pas terakhir sebelum penutupan pendaftaran itu SNBP, saya ubah di situ, Universitas Indonesia Teknik Perkapalan. Nah, orang tua saya tidak tahu, Kak. Oke. Mmm, Inisiatif sendiri iya, karena arahan guru di sekolah. heeh, Sampai akhirnya alhamdulillah lulus di Universitas Indonesia Teknik keren. Perkapalan. Keren. Tepuk tangan buat Imam dapat teknik perkapalan UI. Kalau Mukhtar, Kalau saya sih Kak, jujur dulu aku itu sering main game Kak, sering main game, pecandu main game gitu. candu. Iya candu, dari masih MTS dulu. Soalnya aku itu jarang banget belajar kalau nggak disuruh. Jadi, pas aku mulai kelas 2 itu aku mikir-mikir gitu, ini aku udah mau kelas 2 mau kuliah gitu kan. Jadinya aku agak kurangin gitu performa main game aku gitu. Terus dan juga aku tuh belajar sendiri Kak, di YouTube. Soalnya di sekolahan aku itu nggak ada bimbel juga. Jadi aku belajarnya di YouTube gitu. Tutorial. Iya tutorial gitu. Terus Oke. aku tuh sebenarnya mau ngikut juga bantu-bantu keluarga di sawah, tapi nggak dikasih Kak. Soalnya, "Kamu fokus aja belajar Nak," gitu. Soalnya kamu kan mau kuliah juga gitu. Enggak, kenapa pengen sampai bantu-bantu? Apakah memang melihat kondisi ekonomi di rumah kayaknya ini kayak berat banget orang tua? Iya memang Kak, tapi, soalnya orang tua aku itu kayak capek gitu nyariin duit. Makanya itu kayak gimana Kak, kayak gitulah Kak. Jadi pengen bantu gitu orang tua, tapi kan nggak dibolehin jadinya. Kayak pengen bantu, duit juga nggak ada, seringnya ada kagak gitu Kak. Jadi aku usahain gitu untuk selalu belajar, untuk ningkatin performa aku juga Kak, dan alhamdulillahnya aku lulus di UI ya, Jurusan? jurusan teknik komputer Kak. Mukhtar lihat orang tua betul-betul berjuang, lelah, Ya tetap banting tulang demi anak-anak. iya demi aku dan adik-adik aku sih Kak. Anak keberapa Mukhtar? Aku anak pertama Kak. Jadi ketika melihat perjuangan orang tua, Sakit hati Kak. sakit hati. Iya pengen bantu rasanya tapi kan nggak dikasih. Profesi orang tua apa nih? Profesi orang tua. Sekarang jadi petani aja Kak, petani biasa. Sebelumnya apa? Kalau dulu tuh ayahku jaya banget Kak, Jaya banget. jaya banget dulu. Jadi soal uang dulu berlimpah. Berlimpah, dulu aku tuh paling bahagia banget Kak, pas masih Masya Allah. kecil. Tapi pas aku mulai kelas 2 SD, ayahku tuh mulai menurun gitu. Sering ditipu-tipu gitu ayahku Kak, makanya itu yang bikin aku sedih Kak. Yang dulunya itu bahagia sekarang kayak gini. Sekarang profesi ayah apa? Jadi sama petani aja, Tani. Hidup di rumah untuk mencukupi kebutuhan gimana Tar? di sawah kakek aku Kak. Untuk Cukup untuk bantu-bantu mungkin kemarin ongkos ke eh, Jakarta, ongkos ke Depok. ayahku aja ngutang Kak buat ngongkos ke sininya. Jadi utang dulu. Ya Allah. Mungkin ada momen yang paling ngebuat Mukhtar. Pas di sekolah sih Kak. Dulu itu aku, kan aku ini nggak sering dapat juara Kak, tapi aku tuh sering dapat prestasi gitu, prestasi siswa teladan Kak. Jadi aku tuh, mikir gitu, apa aku bisa lulus di UI karena orang tua juga pengen banget lihat aku sekolah di situ gitu. Jadi aku usahain gitu, tapi nggak dapet-dapet Kak, tapi alhamdulillahnya aku siswa eligible Kak, nomor 6 Kak. Alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya diterima Kak, tapi aku rada-rada bingung juga Kak, kok aku yang eligible ke 6,
yang malah lulus di UI, kenapa nggak teman-teman aku yang sering dapat juara gitu. Dan mungkin ini, jalan yang diberikan Allah kepada aku mungkin, Kak. Kesan orang tua ketika tembus jalur prestasi ke UI gimana tuh? Prestasinya di apa sih, Ketika orang tua, SNMP, Masya Allah anak saya akhirnya bisa masuk UI. Waktu itu gimana reaksi orang tua, responnya? sampai nangis, Kak, meluk aku gitu. Ya Allah, ini kondisi rumah Mukhtar. Iya Jadi setiap hari dengan kondisi seperti iya ini yang betul-betul ngebuat Mukhtar ingin mencambuk diri lebih baik, iya sempat sakit hati karena kondisi gini. iya, Kak. Ini ya Mukhtar. Ini kamar siapa Mukhtar? Enggak, kalau di situ ruang tamu, Kak. Ini ruang tamu. Oke. Berapa bersaudara Mukhtar? Bertiga. Mukhtar anak nomor? Pertama, Wah, kita doakan harus sukses. Anak pertama harus berjuang. Ini kamar siapa nih? kamar orang tua. Kamar orang tua. Sampai ngutang. Sampai ngutang, Kak. Masya Allah. Saya Mam. juga waktu lulus di Universitas Indonesia saya juga agak bingung. Nih kelanjutannya saya ini harus bagaimana? Ditambah lagi kan saya dengar pengumuman KIP kuliah saya tidak lulus. Terus ongkos pun saya harus jadi buruh pabrik, Kak, selama 3 bulan. Sebentar, bukannya masih sekolah gitu ya? Ketika sudah lulus, Sudah masuk lulus UI, langsung, sudah lulus sekolah saya langsung cari kerja. Saya chat-chat bironya. oke. Buat apa ini? Jadi buruh pabrik buat? Itu buat ongkos sama beli tas, beli buku-buku. Waktu itu hitung-hitungan angka sama orang tua nggak masuk tetap. Uang tuh nggak ada sama sekali di rumah. Kalau uang itu nggak ada, Kak. Orang tua udah habis semua untuk adik masuk SMA. 500.000, 1 juta di rumah nggak ada sama sekali. Ada, Kak. Cuman untuk bayar UKT 1 juta itu kan saya dapat 2 juta. Uang pembayaran awalnya kan 1 juta. Di situ bayar 1 jutanya aja Dan habis. habis. Orang Situ. tua menyadari keadaan itu. Ya, orang tua pun ngutang. Ketika pas mau asrama juga, daftar asrama kan harus 3 juta tuh, Kak. Orang tua ngutang juga. Ya Allah, ya Allah. Nah, dari situ saya awal nyari-nyari beasiswa juga. Saya daftar beasiswa ada dari pemerintah juga sebagian. Daftar KIP kuliah kan nggak lolos. Nah, di situ saya dapat BSI scholarship. Alhamdulillahnya saat itu saya dinyatakan jadi award. Alhamdulillah. Tepuk tangan boleh teman-teman. Kalian luar biasa. Karena Worthy Basic Scholarship mereka sangat selektif guys. Sangat selektif. Mereka betul-betul menyaring SDM unggul yang mungkin berada di pelosok. Tapi akhirnya kalian bisa tembus itu semua. Perjuangan orang tua selama ini gimana? Biayain Imam untuk hidup. Kalau orang tua ya sebagai sapam, Kak. Ya biasanya untuk hidup sehari-hari aja sih cukupnya. Mama pun nggak kerja. Adik naik SMA juga kan juga butuh biaya tuh, Kak. Nah, di situ saya udah pesan tiket kapal itu, Kak. Pesan tiket kapal, udah habislah duit saya nih, uang dari kerja saya. Nah, di situ orang tua mikir kan gimana uang saya nanti ke depannya. Di situ orang tua juga pinjam sama saudara kan. Ini momen apa nih? Bisa cerita gak ini Mam? Ini momen beasiswa scholarship ngunjungi ke rumah saya, Kak. Ya Allah, itu ibu sampai meneteskan air Iya. mata, kenapa itu Mam? Oh, ibu sedih kali itu, Kak. Kalau dibilang ya perjuangan ibu juga. Dia yang ngebimbing saya sampai kayak gini, Kak. Saya berbagi cerita sama ibu. Ibu juga nggak bisa, Kak. Yang paling diingat dari sosok ibu, sosok ayah. Saya pernah itu jadi nelayan, Kak, waktu saya kecil. Jadi hidup mereka tuh pernah ngerantau juga ke Padang kan. Ngerantau ke Padang karena ayah jadi buruh sawit juga, ngangkat sawit ke dalam terado gitu. Ibu di situ nggak kerja, saya tinggal di Padang di rumah saudara nginap. Balik ke Medan bukannya jadi orang sukses, Kak, tapi jadi nelayan. Ya Allah. Nah, terus di situ ngontrak ke rumah orang. Pernah satu momen di mana itu ibu sedih gitu karena kontrakannya ada habis ya kan. Dia bingung mau tinggal di mana. Ternyata ada kakek, jadi tinggal di rumah saudara. Oke. Kalau saat ini mungkin orang tua nonton, ibu yang mau disampaikan apa? Kan sekarang udah merantau nih ya. Udah meninggalkan Medan, udah meninggalkan Lombok, ke Jakarta semua gitu.
Yang pertama saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Kak, udah ngelahiri saya. Ya, di mana saya tahu benar orang tua gimana melahirkan saya dan sampai dibesarkan oleh bapak saya mencari nafkah, ibu saya juga pernah bekerja. Di situ saya sangat sedih Kak. Saya dengar juga Imam berjuang juga untuk mencari beasiswa lain, bahkan mungkin beasiswa yang diakomodir oleh pemerintah sempat mencoba ya Mam ya? Sempat Kak, tapi nggak Tembus? lulus. Karena kan saya nggak terdaftar DTKS juga, tapi saya mempunyai KIP kuliah, tapi nggak daftar, tapi nggak lulus KIP kuliah. Oke, ada syarat yang dianggap tidak cukup. Ada. Saya cuman punya KIP semasa SMA tapi nggak punya DTKS. Oke, tapi dijelaskan sama Iya. pihak KIP kuliahnya. Mhm. Kalau Mukhtar sempat? Kalau saya enggak sih Kak, soalnya aku tuh daftar KIPKA tetapi nggak diterima aja. Oke, syaratnya sudah dipenuhi, Sudah DTKS. dipenuhi. Kalau aku itu nggak punya BPJS makanya diganti DTKS Kak. Hmm. Makanya nggak dapet kayaknya. Oke, sampai akhirnya teman-teman dapat beasiswa scholarship. Kalau Mukhtar dari mana? Aku dari website beasiswa UI Kak. Makanya aku daftar-daftar gitu. Dipandu juga sih sama bibi aku. Bibi. Iya, bibi aku yang sekolah di UI juga. Oke. Dia yang mengarahkan Iya, Mukhtar. mengarahkan aku. Kalau soal jurusan siapa yang mengarahkan ke teknik komputer ya tadi ya? Diri sendiri kalau itu Kak. Diri Iya. sendiri. Kenapa milih jurusan teknik komputer? Karena ingin soalnya di daerah aku itu agak kekurangan apa namanya, teknologi digital gitu Kak. Makanya aku ingin mengembangkan teknologi digital di kalangan warga aku gitu. Kalau di sekolah ada berapa orang yang tembus ke UI dari Mukhtar? Kalau sekarang 2 orang aja Kak, aku sama kakak aku namanya Lia di jurusan IPS. Sama kakak? Iya kakak aku, tapi kakak Oh sepupu. kakak sepupu, Iya, masih satu keluarga gitu satu ya? keluarga gitu. Oke, Mam? Ya, kalau saya di sekolah itu awalnya kan saya SNBP tuh alumni pertama tuh Kak, alumni pertama nembus UI. Dan tiba-tiba ada kakak tingkat yang lulusan 1 tahun setelah saya, dia nyoba-nyoba UI juga, ternyata lulus. Jadi ya kami berdua lah alumni pertama. Selama ini yang lulus PTN minim banget di SMA-nya? Ada Bisa dihitung sebagian, jari gitu? tapi Maksud saya sedikit Mam. yang di Jawa, Oke. Jadi untuk tahun yang Imam itu lumayan rame. lumayan rame. Mhm. Yang jurusan teknik perkapalan, Cuman saya ini sendiri. unik loh jurusan teknik perkapalan, kok bisa kepikiran teknik perkapalan gitu? Ya, dari awal tadi Inspirasinya dari mana gitu Mam? saya kan dulu tinggal di sungai-sungai itu Kak, kan banyak orang ke laut, ayah sering ngajak juga ke laut. Nelayan gitu ya? Nah, ngajak nelayan lah, sama kakek juga dulu. Kakek dulu semua hampir semua pelaut. Nah, nelayan terus saya tertarik nih sama kapal. Nah, dari situ kayak yang tadi saya bilang, saya di SMP tuh pengen masuk pelayaran, saking tertariknya sama kapal. Terus tuh karena kan nggak ada biaya juga ibu, makanya saya langsung ke SMA Negeri 19 Medan itu. Nah, terus dan, saya kepikiran teknik perkapalan ini pun awalnya pun nggak ada kepikiran, karena saya kan pengennya di pelayaran. Karena nggak umum gitu teknik perkapalan ya, Mam Iya, ya? Tapi di riwayat keluarga ada mungkin yang jurusan serupa gitu atau mungkin bidang kerjanya? nggak ada. Tapi di bidang kerja di pelayaran ada, Siapa? kakek. Oke. Opung lah kalau di Medan. Opung. Opung, Sempat ngobrol sama Opung soal jurusan ini. sempet sharing-sharing. Petuahnya apa tuh yang diingat? Sharing-sharing-nya ya tentang biaya sih, Kak. Lagi-lagi biaya. Iya. Saya sharing-sharing ke Opung gimana kalau nggak ada biaya, ya ikut beasiswa lah katanya. Jangan pikiri biaya, karena biaya itu orang tua. Tapi orang tua saya mikiri biaya itu, udah nggak kuat lagi, Saya Kak. nggak kebayang Mam. Orang tua mikirin biaya sampai nggak kuat tuh mengartikannya gimana ya Mam ya? Apakah memang Kak ini di rumah aja Kak buat kebutuhan sehari aja susah Kak buat makan Kak. Apalagi buat memfasilitasi memberikan akses ke kuliah gitu. Gimana Orang ya Mam ya? orang tua kan taunya di UI, Kak. UI itu kan terkenal biayanya tinggi. Hmm. Belum lagi uang kos, uang makan. Di situ orang tua langsung memikirkan itu. Tapi kan kita juga nggak mau bebanin orang tua ya sebenarnya Iya, guys ya. Iya kan? iya, Kak. Tapi sempat kepikiran gimana nyari solusinya gitu dari Imam, dari Mukhtar. Imam lu boleh? Kalau saya
cari solusinya yang ikut beasiswa tadi Kak. Oke. Kayak perjuangan saya kerja tadi sebagai buruh pabrik, tiket kapal kan, membiayakan tiket kapal itu kan udah meringankan biaya orang Berapa tua itu tiket juga. kapal berapa ke kumpulnya? Kemarin saya awalnya kan ngumpuli 1 juta itu untuk ibu dan saya. Tapi dapat Sebentar, diskon. yang ngumpulin 1 juta? Saya. Imam. Mm-mm. Dari hasil kerja jadi buruh itu. Lebih sih Kak. Buat peralatan kuliah, beli tas, beli baju. Nah, itu kerjanya jam berapa itu? Bisa bagi waktu sama sekolah sama kegiatan ini? Gimana itu, Mam? Kalau itu Kak, saya kalau kan 3 shift. Kalau kebagian pagi sama siang itu saya jarang Kak. Jadi saya kedapatan malam terus. Saya ngambil shift malam, itu dari jam 12 malam sampai jam 8 malam. Besok paginya? Besok paginya saya tidak tidur Kak. Karena kan orang tua nyarani nggak boleh tidur pagi. Saya jam 11 dulu baru saya tidur. Udah tidur gitu, saya lihat nggak ada nama saya masuk sore, saya ambil lagi kerja malam. Saya ambil gitu-gitu terus Kak selama 1 minggu. Dibayar per shift. Dibayar per shift Upahnya berapa itu per shift? 100.000, 107.000 100.000 untuk berapa jam tuh berarti rata-rata? untuk 7 jam. 7 jam dibayar 100.000 rupiah. Iya, Selama berapa lama? 3 bulanan. Kuat ya badannya, Mam ya? Alhamdulillah Fisik masih kuat sehat ya? Kak. Masih sehat loh ya? Saya dapat kemarin Ini karena hampir masih muda kali ya ini. Iya. hampir 1 bulanan masuk malam. Full setiap hari tanpa jeda. Itu ada kelang per minggunya Kak. Kadang 1 minggu ini saya malam, 1 minggu pagi, tapi kebanyakan malam. Orang tua tahu kerja itu. Tahu. Tapi orang tua juga ngelarang. Saya tetap ngotot Kak. Tetap ngotot untuk kerja. Ada suatu saat saya itu dinyatakan lolos wawancara beasiswa kan. Saya di situ disuruh wawancara jam 10. Di suatu saat saya lagi kerja itu Kak, nggak buka HP. Ini ceritanya beasiswa scholarship kan? Iya, Hmm. di jam 12 itu saya buka HP, di chat kalau saya itu wawancara jam 10, saya udah telat. Jadi saya minta waktu kapan diberikan kesempatan untuk wawancara lagi. Saya ngadu ke ibu, terus ibu nangis Kak, karena saya nggak ikut wawancara. Ya Allah. Ibu nangis kan, mama kecewa samamu. Karena ini kesempatan emas, Mam. Gitu Iya, mungkin. udah disuruh berhenti kerja nggak mau. Dasar katanya. Inilah Kak, aduh. Sedih gitu. Semua kata-kata keluar itu, Mam ya. Heeh. Mama pun marah-marah di situ. Sampai pulang ternyata diberi kesempatan nih Kak. Langsung saya buka HP. Kan awalnya disuruh pakai laptop. Saya nggak punya laptop. Saya bilang, "Saya pakai HP ya, Pak." Ya, nggak apa-apa pakai HP aja. Di situ saya pulang kerja capek kan Kak. Ngomong pun udah nggak kayak mana, udah saking capeknya Kak. Saya ikuti wawancara itu. Di situ overthinking, mama pun, "Kau udah dibilang jangan kerja, tetap kerja." Nah, kelang berapa minggu saya dinyatakan lulus Kak. Masya Allah. Perasaan situ, gimana waktu lulus tuh? Sampai sujud syukur saya Kak di pinggir jalan Kak. Di pinggir jalan di keramaian maksudnya? Iya Ada Kak. orang-orang lihat mungkin? Kemarin saya kan ngambil ijazah sekolah sama kawan-kawan. Saya tunjukin kawan-kawan, sujud syukur saya Kak. Allahu Akbar gitu ya. Sampai rumah pernah saya prank mama kalau HP saya ini hilang. Mama di situ lagi sholat tuh, HP saya hilang. Terus di situ saya nangis-nangis lah, dimarah-marahi bapak lah kenapa HP hilang. Terus dah. Oh ini ceritanya ngeprank ya ini ya? Mama siap sholat, mama marah-marah juga. Baru saya peluk Kak, orang tua saya. Karena saya lulus, saya bilang. Ngomong apa waktu itu ke mama? "Mak, Imam lulus BSI scholarship Mak. Ini UKT udah ditanggung BSI scholarship, terus dapat uang saku juga." Di situ senang kali Kak. Mamanya terharu banget. Iya. Sampai nangis. Nangisnya. Mukhtar ketika dinyatakan lulus menjadi penerima award di BSI scholarship waktu itu respon reaksi orang tua gimana Mukhtar? Kalau aku sih udah nggak di Lombok Kak. Aku udah di asrama. Udah berapa bulan di asrama? Aku kayaknya sekarang udah 4 mingguan ya. Teman-teman sadar apa yang membuat kalian semua bisa keterima, bisa dapat beasiswa, BSI scholarship? Sadar. Nggak tahu sih Kak kalau itu. Oh enggak tahu. Tapi saat sesi wawancara, data-data semua dikasih lengkap, ditanya apa tuh waktu itu yang paling diingat? Yang ngebuat wah saya layak dapat beasiswa ini. Kayaknya intinya karena kekurangan sih Kak. Ya Allah. Karena murni kondisi Iya, kondisi ekonomi tapi Mukhtar gigih. Iya, gigi untuk berjuang juga sih Kak. Jadi Jadi belajarnya orang tua. maksain banget. Iya, maksain banget. Kalian punya ini nggak sih tips atau triks cara belajarnya gimana di tengah keterbatasan? Tadi sih saya cukup kaget ya dengan kondisi
rumah Mukhtar, mungkin keadaan di rumah Imam, orang-orang sana yang mungkin punya keistimewaan rumahnya ber-AC, akses internetnya tanpa batas ya mungkin ya. Iya. Tapi banyak juga yang nggak lulus PTN loh ya. Iya, iya. Ada juga kan. Tapi kalian di tengah keterbatasan ruang itu tapi kalian bisa tembus. Mukhtar. Maksudnya yang memotivasi itu apa gitu? Yang jadi cambuk diri sendiri tuh. Itu sih sering-sering ingat orang tua aja, Kak. Soalnya kan tanpa orang tua juga kita nggak bisa apa-apa gitu. Jadi kesimpulannya teguh aja, teguh dan jangan takut untuk melangkah. Nah ini kalau sama Mukhtar kalau ngomongin orang tua kayaknya secara emosional saya nggak tahu ya Mukhtar keadaan di rumah Mukhtar sama orang tua gimana, tapi nggak tahu apakah Mukhtar berusaha untuk apa ya, untuk segera membalas jasa orang tua. Bayangan saya kan karena Mukhtar Iya. pengen cepat-cepat kerja gitu demi orang tua. Bisa cerita nggak Mukhtar? Apa sih yang buat Mukhtar kalau ngomongin orang tua kayaknya berat banget gitu? Ya soalnya soal biaya lagi, Kak. Masih ada 2 adik lagi nih ya? Iya, Orang belum tua. lagi adik. Adik saya juga yang satunya lagi masih kecil. Berat banget di rumah soal uang, berat banget. Berat banget. Itu yang buat Mukhtar belajarnya gigih, rajin, sehari bisa berapa jam mungkin? Kalau belajar sih, Kak, jarang aku. Oh, jarang belajar. Dia Berarti emang pinter nih. sering Emang dimarahin encer juga. otaknya nih ya? Sering dimarahin juga, Kak, Sama? orang tua. Kamu itu belajar kayak gitu. Tapi pas udah mulai kelas 3 mulai gitu, Kak. Belajar-belajar dikit-dikit. Dikit-dikit aja tembus teknik komputer UI ya, apalagi banyak ya. Gitu ya. Mungkin Mukhtar ingin menyampaikan sesuatu, mungkin sambil lihat kamera boleh. Ke bapak, ke ibu di Lombok. Dengan keadaan yang mungkin bertahun-tahun. Sekarang usia berapa kalau boleh tahu? Kalau nggak salah ayah saya 40, Orang tua 40, ayah ibu? ibu kalau nggak salah 35. 35. Mukhtar ingin nyampein apa? Ucapan makasih, rasa syukur. UI loh, tembus UI, Universitas Indonesia, idaman semua orang. Silakan bro. Makasih banyak ya Pak Ayah, Ibu telah menjaga aku dari kecil sampai gede gini, Kak. Bu. Lepasin aja Tar, lepasin aja Tar. Orang tua nonton, orang tua mendoakan, mereka bangga banget sama Mukhtar yang sekarang, yang bisa kuliah dengan jembatan beasiswa scholarship, beasiswanya. Keluarin aja, yang lantang keluarin, sampein ke orang tua bro. Makasih banyak ya Bu, Ayah telah menjaga aku dari kecil sampai sekarang. Walaupun aku agak-agak nakal dulu ke orang tua aku, tapi aku mohon maaf banget ya, ya Bu, gak bisa ngebantu di desa. Sekali lagi mohon maaf banget ya Ayah Ibu karena selalu jadi beban. Insyaallah kedepannya aku ingin membalas budi ke ayah dan ibu. Insyaallah Bu. Doain aja aku sukses maupun di dunia maupun di akhirat Bu. Insyaallah, amin, amin ya robbal alamin. Kalau sudah dapat beasiswa artinya kita kan harus bertanggung jawab ya. Iya. Bertanggung jawab dengan semua kegiatan, bahkan mungkin menjaga nilainya. Karena harapannya kan kalian itu menjadi pemimpin di masa depan ya. Ya, amin. Sudah punya proyeksi mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, ingin jadi apa Imam? Sudah. Sebutin Mam. Buat motivasi anak-anak muda Mam. Meskipun kalian baru mau nyemplung, baru mau kuliah di semester awal, harus punya gambaran. Beasiswa lo ya, tanggung jawab moralnya besar lo ya. Ini uang beasiswa harus betul-betul digunakan sebaik-baiknya supaya tepat sasaran. Kalau saya dapat beasiswa, saya akan menggunakan sebaik-baiknya. Karena kan kalau cuman nilai saja itu tidak cukup. Mungkin saya nanti akan mengikuti organisasi-organisasi untuk menambah skill saya. Nah, dan harapan saya nanti ke depannya, saya mau kerja sih Kak. Mau kerja. Nyambi kerja lagi. Enggak, mau kerja Setelah tamat lulus. Di untuk mana? Sudah punya gambaran mungkin? Dengan teknik perkapalan lo ya jurusannya. mungkin saya ingin kerja di Indonesia aja Kak, karena nggak mau jauh sama orang tua juga.
Wah ini luar biasa nih para penerima beasiswa scholarship. Ini contoh juga teman-teman buat kita bahwa ya orang tua sudah berjuang, mereka rela kepala di bawah kaki di atas guys buat membesarkan kita semua sampai akhirnya kalian bisa tembus dapat beasiswa scholarship. Mukhtar, apa yang ingin disampaikan untuk beasiswa scholarship sekarang? Terima kasih ya BSI Scholarship telah menerima saya, karena saya juga sangat berharap bisa diterima karena biaya orang tua juga yang sedang sangat minim untuk saat ini. Dan insyaallah dengan mendapatkan beasiswa ini saya ingin menjadi lebih baik dari sebelumnya. Saya ingin membanggakan orang tua saya untuk kedepannya, insyaallah. Insyaallah. Buat teman-teman di luar, mereka yang mungkin talented, gifted, tapi belum dapat akses beasiswa, yang mungkin keadaannya sama seperti kalian, Mukhtar ingin menyampaikan. Ya, untuk yang belum, semangat ya guys. Karena rezeki orang itu udah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah menyerah dan tetaplah teguh. Peluang beasiswa scholarship besar ya guys ya. Yes, karena peluang BSI Scholarship ini sangat besar. Kalau kalian punya niat, kegigihan, mencari tahu, inisiatif tinggi, insya Allah jalannya ada. Ya, jalannya selalu ada kalau Allah kalau kita mau berusaha. Baik. Dari Imam untuk para calon menerima beasiswa scholarship khususnya, Ya. ingin disampaikan apa Imam? Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk BSI Scholarship. Mungkin BSI Scholarship salah satu jembatan saya untuk menuju kesuksesan. Dan saya akan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh BSI Scholarship dengan sebaik-baiknya untuk meraih masa depan saya. Dan pesan untuk teman-teman yang belum menerima beasiswa atau sedang mencari beasiswa, masih banyak kok beasiswa yang dibuka di luar sana. Mungkin kalau kalian mau bergabung dengan BSI Scholarship, nanti ada juga pembukaan BSI Scholarship Inspirasi. Apa yang membedakan Mukhtar dan juga Imam di antara teman-teman yang ada di sekolah yang membuat kalian sampai ke titik sekarang? Kalau saya sih dengan keteguhan saya sih Kak, ingin kuliah tinggi, dan karena kebatasan ekonomi orang tua itu tidak membuat saya pantang mundur Kak. Meskipun kondisi minus, Iya. nggak masalah. Terus berjuang. Kegigihan dari Imam. Mukhtar? Ya gitu Kak. Apa sih namanya? Kegigihan juga Kak. Soalnya kan aku dan teman-teman aku itu kayak jarang komunikasi. Aku itu jarang komunikasi ke teman-teman, soalnya jarang didengar juga. Terus jadi kalau nggak caper gitu ke teman-teman nggak bakalan Ya Allah. ini di apa sih namanya? Digubris gitu ya. Iya, digubris gitu. Jadi lebih sering dicuekin ceritanya di sekolah. Iya, dicuekin. Soalnya kan kayak anak kecil soalnya tingkah saya. Tapi buktinya tembus teknik komputer UI kan? Wajar sih Kak, soalnya saya sekarang masih 16 tahun. Oh 16 tahun. Lebih cepat sekolahnya gitu ya. Iya gitu. Tapi sebagai pembuktian, Iya, pembuktian. harapannya ketika teman-teman sudah dapat beasiswa scholarship, ya kalian harus jauh lebih aktif, berprestasi, kalian buktikan. Bukan hanya untuk keluarga, orang tua, tapi jadi motivasi orang lain. Iya. Ya Mam ya, sepakat ya. Ada mungkin quote dari teman-teman, dari Imam, ada quote kalimat yang, Kak, ini quote of the day versi saya Kak. Wah. Kalau Dari Imam. quote saya sih, kita boleh dari keluarga yang sangat minim, tapi untuk mengejar masa depan, kita harus benar-benar sungguh-sungguh. Karena kalau takdir itu sudah ada yang ngatur. Dan pesan saya, kita harus nyayangi orang tua sih. Karena orang tua itu sebagai ridho Allah. Karena kalau tanpa orang tua itu kita tidak akan mendapatkan semuanya. Ya pesan aku sih teman-teman ya, jangan pernah takut untuk melangkah dan terus maju, karena kalau kita takut untuk melangkah itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita akan tetap stay di tempat yang sama gitu. Jadi jangan lupa juga untuk ingat orang tua juga, karena orang tua itu yang telah melahirkan kita dan membesarkan kita dari kecil sampai sekarang. Terima kasih banyak Mukhtar dan juga Imam. Bayangkan dari pelosok, dari desa di Lombok, kemudian Imam dari
Medan. Sumatera Utara, tapi mereka sebagai bukti nyata, mereka yang berjuang demi kehidupan yang lebih baik, meskipun keterbatasan membayangi orang tua hidupnya minus, tapi buktinya mereka bisa tembus ke pendidikan impian mereka. Harapannya ke depan, saya doakan kalian jauh lebih sukses, Amin. apalagi jembatannya sudah ada nih, BSI Scholarship. Sekali lagi terima kasih banyak yang sudah menyaksikan. Kita butuh interaksi, butuh komentar Anda. Bagi yang mungkin penasaran gimana sih cara gabung dengan BSI Scholarship, pantengin terus di podcast Menembus Batas. Ini bukan sekedar cerita, tapi mereka yang sudah punya aksi dan hasilnya nyata kita saksikan bersama. Saya Andrew Merkuri, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak bro. Sukses terus ya bro.